What's good YouTube? Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Sebelumnya gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian yang merayakan. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, di video kali ini adalah video yang mungkin akan kalian tunggu-tunggu. Dalam video ini bakal ada Q&A, jadi question and answer. Jadi gue akan membahas, menjawab, atau merespon komen-komen yang masuk ke dalam YouTube gue dari kalian. Beberapa pertanyaan atau pernyataan dari kalian akan gue tampilkan, tapi nggak semuanya. Jadi untuk beberapa yang gue nggak respon, mohon maaf, tapi yang gue respon ini yang sangat ingin gue jawab di sini. Abis itu gue bakal mengadakan giveaway kecil-kecilan. Ya, giveaway kecil-kecilan ini adalah terima kasih dari gue untuk kalian, untuk 4000 subscriber gue yang pertama. Terima kasih udah mensubscribe channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. You ready? Let's go! Ya, kita langsung masuk aja. Yang pertama itu dari Ahmad Rosyidin Hidayatullah. Dia bilang, "Bro Hanif, bukannya yang band itu yang ada tanda X-nya di belakangnya, beda sama yang Brad." Abis itu ditambahin sama Afif Mahdi, "Bro, Air Jordan 1 band, bukannya ada logo X warna merah di belakang sepatunya ya? So, Air Jordan 1 Brad and band berbeda karena warna merahnya agak sedikit berbeda. Sekali-sekali coba bikin review perbedaan Air Jordan 1 Brad versus Air Jordan 1 band serta fake education-nya." Jadi gini, Air Jordan 1 band atau Brad itu berwarna merah dan hitam. Jadi Air Jordan 1 berwarna merah dan hitam itu pertama kali ada di tahun 85. Abis itu diretro lagi atau dikeluarin lagi, dirilis lagi pada tahun 1994. Itu dia keluar lagi. Abis itu keluar lagi tahun 2001 yang bentuknya masih sama kayak 94 sama kayak 85. Jadi ini masih OG-nya. Dari 2001 dia keluar lagi di 2009. Di retro lagi 2009, tapi di 2009 ini enggak OG. Karena dia ada sedikit perbedaan. Jadi perbedaannya di Air Jordan 1 ini itu di lidah dan di belakang sepatunya itu tuh ada lambang Jumpman-nya. Sedangkan kalau yang OG-nya itu lidahnya Nike Air dan di belakangnya tidak ada gambar Jumpman-nya. Setelah 2009 dia rilis lagi di tahun 2011. Nah, di tahun 2011 Air Jordan 1 band ini itu ada tanda X-nya di belakang. Jadi itu kayak menandakan dan menekankan kalau Air Jordan berwarna Brad ini itu dulunya pernah di band. Jadi ada lambang X-nya di belakang. Dan pada tahun 2011 itu Air Jordan 1 band ini itu tuh resell-nya tuh tinggi banget karena peminatnya tuh gila-gilaan banget. Itu tuh pernah sampai di atas 20 juta. Nah, karena di tahun 2011 itu nama band itu udah sangat ikonik, abis itu keluar lagi di tahun 2013 bentuk OG-nya atau bentuk yang seperti awalnya lagi tahun 85. Nah, di OG-nya ini disebutnya dengan Brad karena bandnya juga udah dipakai kan sama 2011. Jadi untuk membedakan di sini keluar 2013 Brad OG. Oke, setelah tahun 2013 keluar lagi tahun 2016 yang OG-nya dengan kualitas yang lebih bagus. Kualitas kulitnya itu menyamai kualitas kulit Air Jordan Water Backboard kalau misalnya kalian tahu. Di tahun 2016 ini Brad itu udah dipakai kan sama 2013. Nah, banyak yang bilang 2016 ini julukannya band, tapi colorway-nya adalah Brad. Jadi di Nike secara official pun di kotaknya tuh nggak ada tulisan Brad atau band, itu nggak ada. Nih, di sini tuh tulisannya tuh warnanya tuh Black Varsity Red White Noir Black Varsity Round. Di sini tuh nggak ada tulisan One Brad atau One Band, itu nggak ada. Nah, di kotaknya secara official tuh nggak ada tulisan Brad Band, itu nggak ada. Itu tuh cuma julukan atau sebutan. Intinya adalah Air Jordan yang berwarna hitam dan merah itu disebutnya dengan Brad, aka Black and Red. Bukan di Air Jordan doang, itu ada di Nike Air Max juga pernah ada kok yang Brad-nya. Nah, colorway Brad ini, colorway Black and Red ini itu pernah di band, jadi julukannya band untuk colorway ini. Jadi Brad adalah colorway, band adalah julukannya. Kalian mau nyebut Brad kek, mau nyebut band kek, mau nyebut merah hitam kek, mau nyebut apapun itu ya terserah kalian. Nggak penting-penting amat, yang penting sepatunya kan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, ini banyak banget yang nanya sama gua waktu gua tuh bikin video big unboxing from Malaysia. Karena waktu itu gua unboxingnya lumayan banyak dan banyak yang nanyain, "Bang, ini kena cukai nggak? Bang, ini nih kena pajak nggak? Ini bla bla bla." Nah, jawabannya adalah enggak. Gue juga bingung, gue belum pernah ya kalau misalnya kita dari luar terus kita beli sepatu tuh kena pajak. Biasanya yang diribetin sama cukai itu kayak alat-alat elektronik yang masih disegel, habis itu spare part buat otomotif kayak gitu, habis itu tas-tas mahal yang punya tante-tante. Nah, kalau sepatu nih gue belum pernah. Terus gimana cara bawanya? Ya kalian kalau misalnya luar negeri kan bisa sama temen, bisa sama keluarga. Ya kalian
oper-operan aja, bawanya nggak usah dikoper, bawa ke dalam kabin aja. Sejauh ini sih nggak apa-apa, gue nggak tahu ya untuk kedepannya. Yang pasti kalau kemarin itu nggak apa-apa, nggak kena bea cukai, nggak kena ribet-ribet custom. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, ini dari XX Ground Fighter XX. Bang, kepanjangan OG apaan bang? Jadi OG itu adalah original. Jadi OG adalah sesuatu yang dari cetakan pertama, ngikutin cetakan pertama. Jadi misalnya kayak Air Jordan 1 Band ini OG, jadi cetakan pertama itu kayak gitu. Beda sama retro. Kalau retro itu sepatu udah ada dicetak lagi, dan kemungkinan tuh ada yang berbeda, kayak misalnya warnanya beda, bentuknya ada yang ditambahin. Kayak tadi Jordan 1 kan OG-nya kan nggak ada jamennya di belakangnya. Nah, di retro lagi terus ada jamennya, itu dia nggak jadi OG, hanya jadi retro. Jadi panjangan OG adalah original yang pertamanya kalau di sneakers ya. Lanjut, ini pertanyaan dari Sande Switanto. Ini berhubungan sama video gue yang Supreme ya, yang sejarah brand Supreme. Dia bilang, kalau nggak punya kaosnya bikin sendiri kenapa Gan? Untuk jenis kainnya kan kita bisa sendiri yang tentuin, terus disablon, di print. Paling mentok keluar biaya 200 ribuan kaos, dan kualitasnya print yang grade A. Itu namanya membajak brand orang, alias KW. Lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan terbanyak yang masuk dari kalian untuk YouTube gua. Itu adalah pertanyaan rak ini. Ini dapetnya di mana, belinya di mana, bikinnya di mana. Jadi gini ceritanya. Pertama kali gue pengen bikin ini, gue terinspirasi dari IKEA X Hypebeast nih. Fotonya ada kayak gini. Nah, kebetulan sepupu gue adalah orang desain interior. Jadi gue minta ke dia kayak, tolong dong bisa nggak dibuatin kayak gini. Akhirnya dibikinin sama dia, dan jadilah seperti ini. Tapi untuk kalian yang pengen bikin, kalian bisa coba cek IKEA. Kalau misalnya IKEA itu overpriced, kalian bisa cek di Informa. Ataupun kalian tuh punya tukang sendiri, kalian bisa bikin, kalian bisa ukur sendiri, kalian bisa panjang kali lebarnya, kalian bisa kasih sendiri ke tukang kalian sendiri, dan jadi seperti apa yang kalian mau sendiri, alias custom. Lanjut, ini pertanyaan terakhir ya, ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ini adalah pertanyaan yang menurut gue tuh awalnya nggak penting, tapi ternyata it's really great question. Ini banyak yang nanya, cuman yang gue tampilin ini dari Zia Al-Haq. Pertanyaannya adalah, so how to pronounce it? Supreme or Supreme? And the answer is definitely it's a Supreme. But if I got wrong, I'm still gonna keep that way. But before that, I'm pretty sure you wanna check this out. The way I wear Supreme is on Supreme New York. The Supreme Cash Cannon. My entire Supreme collection. Tapi yang tadi gue bilang, ini kan cuma nama, ini cuma penyebutan. Gak usah terlalu ribet lah, gak usah terlalu provokatif. Jangan jadi orang Indonesia yang provokatif. Nah, itu dia Q&A untuk hari ini. Semoga membantu, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini adalah respon dari gua. Semoga besok-besok gua akan merespon lagi untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang berbobot seperti ini. Sekarang kita lanjut ke masalah giveaway. Ini kalian udah pasti nunggu nih tentang giveaway-nya. Nah, ini dia. Gua akan giveaway kecil-kecilan karena gua akan memberikan kalian giveaway dari Dodge Protect. Jadi ini ada spray water repellent yang bisa melindungi sepatu kalian. Jadi sepatu kalian tuh bisa anti air. Kalian bisa cek di video gue bikin sepatu anti air. Selanjutnya di sini ada Dodge Air Refresher. Ini kayak parfum gitu. Ini wangi banget. Jadi ini wanginya beda-beda, dan bentuknya bentuk sepatu. Ini bentuk sepatunya beda-beda juga. Gue akan memberikan kalian ini secara gratis dengan cara, nah gimana sih caranya? Gini. Jadi gue akan mengadakan sedikit kompetisi di sini, kayak kompetisi kecil-kecilan aja. Nah, kompetisi ini ada di Instagram gue nanti. Jadi kalian tuh akan mengikuti Instagram gue. Tapi gue jelasin di sini juga sedikit. Tapi kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa langsung ke Instagram. Yang pertama, jadi kalian harus follow Instagram gue dulu di @hanifrd_. Habis itu kalian harus follow juga Dodge Protect di @dodgeprotect. Nanti di Instagram gue itu gue akan memposting, mungkin gue akan memposting setelah video ini diupload, jadi kalian bisa langsung cek Instagram gue. Jadi gue akan memposting itu syarat-syaratnya kayak gimana. Habis itu di postan tentang giveaway, di post gue hari ini nih yang nanti akan gue post, kalian komen di situ. Jadi apa sih yang membuat sepatu kalian tuh harus dilindungi, karena apa? Tapi jawabannya itu harus sekocak mungkin, harus seabsurd mungkin. Contohnya sepatu gue harus dilindungi karena gue tuh makan piringnya pakai sepatu.
sekocak mungkin ya, seabsurd mungkin, se-out of the box mungkin. Jangan pakai komentar yang normal. Oke. Abis itu di komen itu terakhirnya kalian mention 3 teman kalian biar teman kalian tuh tahu juga tentang kompetisi ini. Nah, untuk setiap akun kalian tuh cuman boleh komen 3 kali ya, jangan lebih dari 3 kali. Kalau misalnya udah lebih dari 3 kali, kalian selucu apapun didiskualifikasi. Dalam posan ini di komen gue tidak menjawab pertanyaan apa-apa. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa-apa, gue nggak akan jawab kalau kalian di komen. Kalian bisa nge-DM gue atau kalian bisa mendirect message gue untuk pertanyaan yang kalian nggak ngerti. Tapi nggak boleh di komen ya, nggak boleh di komen posan foto. Lomba kecil-kecilan ini cuman gue adain 5 hari doang. Jadi kalau hari ini hari Kamis, nanti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, Selasa nih udah ada yang tahu siapa aja yang dapat. Nanti ada 5 orang yang beruntung ya. Ada 5 orang yang beruntung akan mendapatkan paket dari gua dan dari Dodge di hari Selasa, diumuminnya di hari Selasa. Dan sih gitu doang, gampang kan? Kalian bisa komen sekocak mungkin, sekreatif mungkin. Be kreatif, oke? Be kreatif. Nanti pemenangnya akan gua umumin di stories gua di hari Selasa. Siapa aja pemenang-pemenangnya, 5 orang yang beruntung itu. Dan nanti kalian akan gue DM sebagai pemenang. Nah, kompetisi ini tuh cuman diadakan 5 hari. Itu cuman diadakan dari hari ini, hari Kamis tanggal 29 sampai tanggal 4 Juli. Sampai tanggal 4 Juli 2017. Jadi untuk kalian yang nonton video ini bukan di tanggal segitu, mohon maaf, kalian mungkin akan ikut di giveaway selanjutnya. Jadi subscribe aja channel gue, karena giveaway gue ini diadakan untuk subscriber gue. Ya udah, jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel gue, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sekarang buru-buru cek Instagram gue, dan sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif, caps.